Ya, tentu saja aspirasi ini akan dipertimbangkan, dikaji, dan tentu saja ada tim yang dibentuk oleh Presiden PKS, namanya tim penilai independen. Nanti akan dicari kalaupun disetujui ya siapa pendampingnya, juga termasuk tadi bagaimana juga mengajak partai-partai lain. Jadi usulan DPW ini akan dikaji oleh DPP, tetapi saya melihat memang antusiasme dari bawah, arus bawah memang itu cukup besar agar Mas Anies ini bisa diusung lagi oleh PKS. Apalagi PKS sebagai pemenang dan ketua DPRD ke depan adalah PKS. Tentu saja PKS memiliki peranan strategis di Jakarta ini. Tentu saja kami memerlukan rekanan partner yang tentu saja akan kita dukung. Politisi PKS Muhammad Iqbal mengatakan, jika nantinya Anies Baswedan jadi diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, dari PKS akan mengusulkan kadernya untuk menjadi calon wakil gubernur Anies Baswedan. Hal itu diutarakannya dalam dialog di Metro TV. Awalnya, ia mengatakan bahwa PKS menyatakan bakal memberikan tiket prioritas bagi kader internal yang maju di pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta. Karena sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaihu telah menyatakan akan berupaya mengusung kader internal dalam kontestasi elektoral tingkat daerah. Oke, rekanan partner artinya ingin berkoalisi lagi, melanjutkan koalisi perubahan seperti Pilpres kemarin? Ya, bisa jadi karena koalisi ini tentu saja menjadi sebuah persaudaraan. Kita sudah pernah berjuang bersama, kita sudah pernah merasakan betul pahit getir perjuangan. Kenapa tidak kalau koalisi perubahan itu juga di Jakarta bisa diwujudkan? Tapi kalau tadi memang nama Anies ini banyak diinginkan oleh akar rumput dari PKS, tapi apakah akan ada syaratnya kalau kali ini untuk mendukung Anies di Pilkada Jakarta? Ya, sebagaimana statement Presiden PKS sebelumnya, kami menginginkan bahwa seandainya Mas Anies ini diusung oleh PKS, kami ingin kader PKS yang akan mendampinginya. Jadi wakilnya harus dari PKS? Iya, karena PKS adalah pemenang pemilu di Jakarta. Dan ini adalah kesempatan bagi kader-kader PKS, anak-anak muda khususnya, untuk bisa tampil juga. Karena selama ini kami sudah memberi ruang-ruang kepada banyak calon, termasuk kepada Mas Anies. Dan kenapa tidak kalau kali ini juga seandainya itu Mas Anies jadi diusung, Mas Anies juga mendukung atau menggandeng calonnya, wakilnya dari PKS. Iqbal mengaku PKS memiliki sejumlah nama potensial yang masih digodok untuk diusung menjadi wakil Anies Baswedan di Pilkada Jakarta nanti. Mengenai rapat penentuan kandidat memang telah dilaksanakan oleh internal PKS. Namun, belum ada keputusan mutlak ihwal siapa figur yang bakal diusung mendampingi Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Peluang kerjasama kami terbuka lah ya, dengan siapapun juga sebenarnya nggak harus pada koalisi perubahan saja. Tapi saat ini kami sudah mendapat berkomunikasi dengan teman-teman Nasdem, teman-teman PKB ya. Semoga ini tetap berjalan. Tetapi lagi-lagi bahwa kita berharap bahwa panggung Jakarta ini sebenarnya adalah momen penting bagaimana Mas Anies melengkapi menjalankan apa yang sudah direncanakan. Karena ketika 5 tahun kemarin, Mas Anies tuh nggak ninggalin jabatan loh. Beda dengan presiden sebelumnya, ninggalin. Dia tetap menuntaskan. Jadi kalau hari ini dia posisinya free, lalu dia ingin maju lagi, nggak ada masalah. Justru ini bagian bagus. Dia akan kerja keras untuk menunjukkan kompetensinya, untuk menunjukkan kualitasnya. Adapun setelah itu dia mendapatkan elektoral dari itu bagian dari efeknya. Tapi kalau dia nggak bekerja dengan baik, tentu saja juga berefek kepada elektoralnya. Jadi saya kira ini adalah momentum. Justru siapapun yang di Jakarta, jangan dilarang-larang mengambil elektoral, justru disuruh mereka kerja keras supaya elektoralnya naik gitu loh. Karena mustahil masa punya panggung di Jakarta tidak digunakan maksimal untuk bekerja dengan baik. Beberapa waktu yang lalu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jakarta Khairuddin mengatakan PKS telah memutuskan akan mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024. Sudah resmi dan sudah bersurat sebagai aspirasi dari pengurus PKS DKI Jakarta yang disampaikan kepada DPP PKS. Kebijakan DPP, seluruh provinsi yang akan mengajukan calon gubernur diberikan kewenangan untuk menyampaikan calon-calonnya baik dari internal maupun eksternal PKS, dan ruang itu diberikan juga kepada Kota Madia Kabupaten, dan kita menggunakan ruang itu, menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan aspirasi DKI Jakarta. Ketua DPW Partai PKS Jakarta Khairuddin mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengusulkan nama Anies Baswedan di pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta 2024. Kendati demikian, Khairuddin mengatakan saat ini usulan dari DPW PKS Jakarta yang mengusung Anies Baswedan masih menunggu keputusan DPP PKS terkait Pilkada 2024. Ia mengatakan belum final karena baru usulan DPW PKS ke DPP. Pimpinan akan memutuskan diterima atau ditolak.
Mengapa kemudian mengusung Anies Baswedan di tengah pernyataan dari Presiden PKS yang sudah menyatakan dengan tegas bahwa jangan degradasi Anies Baswedan nih untuk kembali ke daerah karena sudah dinilai menjadi tokoh nasional. Apa yang jadi pertimbangan DPW PKS Jakarta? Akhirnya bulat tadi, sudah bersurat bahkan mengusung Anies. Yang pertama, rekam jejak ya. Dengan rekam jejak Pak Anies di periode pertama menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 telah menorehkan prestasi yang luar biasa yang telah mendapatkan penghargaan nasional dan internasional. Sejauh ini, Khairuddin mengaku hanya nama Anies Baswedan yang masuk dalam usulan resmi DPP PKS Jakarta untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Ia juga menegaskan tidak ada nama bekas Menteri ESDM Sudirman Said yang masuk dalam usulan alternatif selain Anies. Yang kedua, perolehan Anies Baswedan dalam Pilpres DKI Jakarta yang 40% ini juga menjadi pertimbangan kita. Dan yang ketiga, tentu kita ingin melanjutkan program-program Pak Anies yang sudah dilaksanakan pada periode pertama 2017-2022 untuk dilanjutkan ya, maju kotanya bahagia warganya pada periode 2024-2029. Sebelumnya, mantan calon presiden Anies Baswedan mengklaim sudah mendapatkan tawaran dari PKS, PKB, dan Nasdem untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Ia merasa terhormat dengan tawaran tersebut. Tiga partai itu adalah partai yang juga mengusung Anies di Pilpres 2024. Ia mengaku kini tengah melihat aspirasi masyarakat. Anies juga bertanya dan meminta pandangan dari tokoh-tokoh senior, apakah akan mengambil kesempatan untuk meneruskan langkahnya di Jakarta. Kalau Anies memang maju, sepertinya memang wajib hukumnya menyertakan pendampingnya itu dari PKS, supaya PKS ini tegak lurus dan terus memberikan dukungan politiknya kepada Anies Baswedan. Karena per hari ini saya kira perasaan PKS, chemistry PKS itu memang tidak mungkin pindah ke lain hati, dan pastinya hanya kepada Anies Baswedan. Anies dalam berbagai event politik kita tahu adalah sosok yang masih mendapatkan tempat yang cukup kuat ya, resultante dan penerimaan publiknya di Jakarta cukup luar biasa. Ini yang sepertinya membuat kenapa PKS per hari ini kemudian menyorongkan di PW PKS itu bahwa Anies adalah sebagai salah satu sosok yang sangat layak untuk mereka usung di Pilgub Jakarta khususnya. Terkait dengan PKS Jakarta yang telah merekomendasikan Anies Baswedan maju kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta, menurut saya sangat menarik ya, karena pertama, PKS ini yang sebelumnya ketua partainya meminta agar Anies nantinya yang sudah didukung di Pilpres 2024 agar mau mendukung kadernya, kader PKS ikut ke dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta tahun 2024. Yang menarik bagi saya, Anies yang sebelumnya seakan-akan ogah-ogahan, mungkin karena dia menimbang banyak hal, salah satunya beberapa orang mengatakan bahwa ia akan mendegradasikan dirinya yang sebelumnya menjadi Pilpres, menjadi tokoh nasional, harus ikut kembali ke dalam Pilgub DKI Jakarta. Perlu diingat bahwa Anies Baswedan ini mempunyai hutang budi kepada PKS. Yang pertama, sebelumnya ketika Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta itu, Sandiaga Uno naik menjadi wakil presiden, menjadi calon wakil presiden saat itu bersama Prabowo. Itu Sandiaga Uno sempat mengatakan untuk wakil Gubernur DKI Jakarta diserahkan kepada PKS. Namun faktanya bukan dari kader PKS tetapi dari kader Gerindra, yaitu Ahmad Riza Patria. Yaitu mungkin membuat PKS ya agak-agak kecewa gitu dengan keputusan Ahmad Riza Patria menjadi wakil Anies Baswedan, karena sebenarnya itu adalah hak PKS. Yang kedua, ketika Pilpres 2024, sikap PKS ini sangat manut kepada Anies Baswedan dan juga Partai Nasdem ketika merekrut Muhaimin Iskandar atau PKB ke dalam gerbong ketiga partai tersebut. Dan ini yang perlu dipikirkan oleh Anies Baswedan ketika nanti menjadi calon Gubernur DKI Jakarta 2024. Dan secara aklamasi, saya menyebutnya aklamasi saja biar lebih mudah, harusnya nantinya jika diusung oleh partai politik entah itu Nasdem, PKB, harusnya Nasdem dan PKB harus mengikhlaskan jika nanti calon wakil gubernurnya adalah dari PKS, entah itu Mardhani Alisera ataukah Habib Abu Bakar atau siapapun yang itu cocok untuk mendampingi Anies Baswedan dan tentu punya elektabilitas. Seperti diketahui bahwa partai PKS ini menang di DKI Jakarta. Yang kedua menariknya adalah
antara PKS dengan Anies Baswedan ini punya hubungan ideologi. Ideologinya hampir sama. Bahkan saya yakin para kader PKS sendiri itu punya kecocokan secara intelektual dengan Anies Baswedan. Rasionalitasnya, cara komunikasinya, pendidikannya, macam-macam itu punya kecocokan dengan Anies Baswedan dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Apalagi selama 10 tahun ini PKS ini adalah partai yang berada di luar pemerintahan. Dia menjadi oposisi dan tentu banyak ketidakcocokan dengan pemerintahan, dengan Presiden Jokowi. Dan Anies ini adalah lambang perubahan, adalah tokoh perubahan, dan banyak pastinya para loyalis PKS ini menitipkan aspirasinya kepada salah satu tokoh yang suaranya didengar oleh banyak orang. Salah satunya adalah Anies Baswedan. Makanya wajar jika loyalis PKS ini akhirnya menitipkan aspirasinya kembali atau mendukung Anies Baswedan kembali sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Belum lagi di antara para tokoh yang ada dalam kader PKS ini, belum ada yang bisa menyamai kerja-kerja Anies Baswedan. Meskipun secara intelektual mungkin banyak orang-orang yang bisa menyamai kualitas SDM seperti Anies Baswedan. Tetapi fakta di lapangan bahwa elektabilitas Anies Baswedan ini masih tinggi dan juga kerjanya nyata, hasil-hasil kerjanya juga banyak disorot oleh masyarakat. Namun akan menjadi masalah jika nantinya akhirnya dari Dewan Syuro PKS memutuskan akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, mungkin akan terjadi lobby-lobby politik, bahkan akan muncul secara etika politik juga yang sering dibahas oleh Anies Baswedan dalam Pilpres kemarin. Jika nantinya PKS bergabung dengan Prabowo Subianto, artinya ia harus mendukung penuh pemerintahannya dan juga instruksi dari Prabowo Subianto. Jika nanti akhirnya PKS mendukung Prabowo, maka mungkin ada instruksi jangan dukung Anies Baswedan dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2024. Prabowo Subianto bersama gerbongnya tidak akan mungkin memelihara harimau atau singa yang nantinya akan menjadi pesaingnya dalam 2029 nanti. Apalagi saat ini setelah usai nantinya Prabowo akan turun karena faktor macam-macam nanti, entah usia macam-macam itu, potensi Anies Baswedan nanti akan moncer di 2029 itu akan besar. Artinya akan tetap ada lobby-lobby politik agar Anies diganggu untuk ikut Pilgub DKI Jakarta tahun 2024 nanti. Menurut saya begitu.